sebenarnya Allah ini ada apa tidak? Allah itu sebenarnya ada apa tidak? Kenapa saya ragu? Karena saya tidak pernah melihat. Bagaimana menjawab atas pertanyaan seperti ini? Sekarang kita tanya balik. Apakah setiap sesuatu yang ada harus bisa dilihat? Apakah setiap hal yang kita tidak pernah melihat artinya tidak ada? Apakah setiap sesuatu yang ada itu berarti harus bisa dilihat? Tidak juga. Apakah setiap yang kita tidak bisa melihat berarti tidak ada? Tidak juga. Berarti meskipun kita tidak bisa melihat Allah, apakah berarti Allah itu tidak ada? Tidak juga. Sekarang contohnya begini. Virus. Kita percaya ada? Percaya. Apakah kita bisa melihat? Tidak bisa. Tapi kita percaya? Percaya. Lah corona ada, kita nggak pernah bisa melihat. Kita percaya. Kenapa dengan keberadaan Allah kita tidak percaya? Ya. Contoh mana? Angin. Angin. Kita bisa melihat? Tidak bisa melihat angin. Tidak bisa melihat. Hanya bisa membau. Apakah berarti tidak ada? Ada. Tapi kan bisa merasakan kan? Bisa merasakan. Kita tahu bahwasanya angin ada karena kita bisa merasakan. Allah juga ada kalau hati kita bisa merasakan. Kalau kita nggak mau mencoba untuk merasakan, bagaimana kita bisa merasakan keberadaan Allah? Jantung kita yang kita percaya 110% ada dalam diri kita ini, kita nggak pernah melihat. Kenapa kita percaya? Pernah sampean USG keberadaan jantung sampean? Sajane aku duwe jantung apa ora? Tak USG lah. Saya gak pada percaya lah aku duwe jantung. Ya, pernah kayak gitu? Kan tidak pernah. Tapi kita percaya. Tapi kenapa dengan keberadaan Allah kita tidak percaya? Kadang orang begini, saya punya air mineral, ya kan? Yang sudah terbuka tutupnya. Ketika sampean mau minta, sampean mau minum, saya cegah, Mas jangan diminum, karena tadi saya kasih racun tikus di dalamnya. Apakah sampean percaya? Terus sampean mau minum dulu, ngerasakan reaksinya baru percaya? Ya kan? Ada sesuatu yang tidak perlu kita rasakan, bahkan kita bisa percaya loh. Ya kan? Kita bisa percaya. Ada sesuatu kalau dikabarkan oleh orang, kita nggak usah membuktikan, kita percaya. Bagaimana dengan kabar yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang tidak pernah punya dosa, tidak punya cacat? Kita tidak percaya. Ini tidak fair namanya. Oke? Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat belum tentu artinya itu tidak ada. Dan kenapa kita tidak bisa melihat? Karena yang kita lihat ini adalah sesuatu yang memerlukan ruang dan waktu. Ya kan? Apa yang kita lihat semuanya adalah benda yang memerlukan ruang dan waktu. Meja, butuh ruang dia? Butuh lokasi, butuh tempat. Rumah sampean ada tempatnya. Tetapi Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Tidak zatnya, tidak sifatnya, juga tidak keberadaannya. Berarti Allah itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain keberadaannya butuh tempat, butuh waktu, Allah keberadaannya tidak membutuhkan tempat dan waktu. Terus Allah di mana? Tidak connect, ya kan? Tidak nyambung. Bagaimana mungkin kok bisa Allah itu tidak terkait dengan ruang dan waktu keberadaannya? Bukankah Allah itu adalah pencipta segala makhluk? Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah itu ada tidak? Ada. Ya kan? Ketika Allah dahulu kala zaman azali ada dan belum menciptakan makhluk apapun, di situ ada ruang tidak? Tidak.
Karena ruang adalah ciptaan Allah. Waktu juga ciptaan Allah. Kalau Allah pada zaman itu belum menciptakan ruang, belum menciptakan waktu, Allah di mana? Ada kan? Berarti mungkin tidak Allah tidak terkait dengan ruang dan waktu? Sangat mungkin. Kalau kita mengatakan Allah berkaitan dengan ruang dan waktu, membutuhkan ruang dan waktu, berarti kita mengatakan waktu dan ruang itu juga la awwala lahu, tidak ada awalnya. Kalau tidak ada awalnya, berarti ruang adalah Tuhan, waktu juga adalah Tuhan. Kalau kita mengatakan ruang dan waktu adalah ciptaan, berarti Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu. Keberadaannya tidak membutuhkan ruang dan waktu. Nah, jadi kita melogikakan Allah nggak butuh ruang dan waktu, kok nggak mungkin? Karena logika kita berdasarkan kebiasaan. Melogikakan yang tidak biasa nggak bisa.